Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Setetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dalam episode kali ini, Setetes Embun akan mengangkat sebuah tema yakni ketimpangan sosial dan manajemen konflik. Ketimpangan sosial adalah situasi di tengah masyarakat yang menunjukkan adanya ketidakmerataan dan juga ketidakseimbangan. Penyebabnya karena perbedaan aspek yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. Ketimpangan sosial merupakan buah dari bermacam kondisi masyarakat, mulai dari miskin sampai kaya. Dan juga ketimpangan sosial bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas yang nantinya akan menimbulkan atau memicu kecemburuan sosial. Dari situlah beragam konflik hadir dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana Islam memandang ketimpangan seperti ini dan apa formulasi yang diberikan dalam Al-Quran untuk menjawab permasalahan tersebut? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Dr. Haji Imam Bonjol Juhari MSI. Beliau juga menjabat sekaligus sebagai Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jember 1 TV. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu apa aktivitas yang menjadi fokus akhir-akhir ini? Ya, selain saya diberi amanah untuk menjadi salah satu pengurus MUI, saya juga tercatat sebagai salah satu pengajar di UIN khas Jember. Yang lain-lain ya biasa urusan-urusan rumah tangga dan sosial, pengajian, RT dan RW dan lain sebagainya. Itu saja saya kira. Jadi pemirsa, beliau ini juga sekaligus menjadi seorang akademisi, dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora di UIN khas Jember. Ya, di UIN khas Jember. Jember. Baik Ustadz, ini spesial pada momen kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yakni ketimpangan sosial dan manajemen konflik. Ya. Banyak sekali ketimpangan yang kita tahu, utamanya di Indonesia, khususnya di Jember, masih banyak yang terjadi kesenjangan seperti itu. Dan bagaimana sebenarnya Islam memandang hal ini? Kami persilakan Ustadz untuk memberikan tausiah bagi kita semua. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, mari kita sebelumnya bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sampai saat ini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bermuwajahah, bertemu kembali dalam program Jember 1 TV Setetes Embun yang kebetulan pada hari ini fokusnya adalah pada topik ketimpangan sosial dan manajemen konflik. Yang kedua, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat puji syukur. Yang kedua, mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga acara kita ini mendapatkan manfaat, barakah, taufik, ma'unah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini bisa menjadi bekal menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Allahumma amin. Mbak Fia dan seluruh pemirsa Jember 1 TV yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang ketimpangan sosial, sebetulnya saya starting pointnya ingin berangkat dari sebuah outlook 2022 dari Institute for Demographic and Poverty Studies. Itu di Indonesia itu dia hasil surveinya menjelaskan bahwa sekitar 10,9% itu angka kemiskinan yang insya Allah akan ada di Indonesia untuk Outlook 2022, dan ini masih harus dilakukan survei ulang di akhir tahun. Apakah ini benar apa enggak? Tapi walaupun BPS sebetulnya sudah menetapkan angka di 9,6%, ya, itu ekuivalen dengan sekitar 26 juta jiwa. Baik itu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan lain sebagainya. Nah, pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, terkait ketimpangan ini,
Kalau di Indonesia Gini rasio itu dari BPS itu 0,38%, dan itu artinya bahwa sekitar 1% menguasai 38% daripada resources yang ada di Indonesia atau sumber daya ekonomi dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya masuk ketimpangan yang sangat besar ya. Kita nomor 4 di bawah negara-negara yang dengan ketimpangan yang sangat besar. Dari data-data ini, Mbak Fia memberikan prolog tadi, gitu ya. Jadi yang namanya ketimpangan sosial, baik persoalan utamanya ekonomi, pendidikan, ketimpangan wilayah, ketimpangan gender dan lain sebagainya, itu kalau dalam kacamata perspektif Islam itu something inevitable, sesuatu yang tidak bisa terhindarkan alias sunnatullah itu. Jadi adanya stratifikasi sosial, ada kelas atas yang sedikit, ada kelas bawah yang banyak, ada kelas menengah kemudian yang bisa menjembatani antar kelas itu. Adanya kelas-kelas sosial itu sesuai adalah sunnatullah. Jadi dalam surat An-Nahl Allah menyatakan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Artinya Allah itu melebihkan sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang lain dalam persoalan rizki. Dan rizki itu luas. Ada yang rizki itu berupa kesehatan, ada yang lebih sehat dari yang lain. Ada berupa anak-anak yang lebih hebat dari anaknya yang lain. Ada yang berupa harta, ada yang berupa pendidikan, ada yang berupa kehormatan-kehormatan yang diperoleh dari masyarakat itu, ada yang terjadi pelapisan-pelapisan. Gitu. Nah dari situ memang sengaja Allah itu tidak membuat sama rata sama rasa. Tidak. Faddala memang ba'dhum ala ba'dakum ala ba'din. Sebagian, bukan semua. Sebagian di antara kalian terhadap sebagian yang. Tapi poinnya di ayat berikutnya ini, famalladzina fuddilu, tidak boleh orang yang diberi kelebihan rizki itu biraddi rizqihim, menahan rizki itu ala ma malakat aymanuhum, terhadap kelompok masyarakat yang berada di bawah kontrolnya, di bawah kekuasaannya. Jadi punya karyawan, punya pekerja dan lain sebagainya. Bosnya itu nggak boleh semena-mena gitu. Fahum fihi sawa, sehingga orang yang berada di bawah kekuasaannya itu dia bisa mendapatkan kehidupan yang layak, sama-sama merasakan rezeki itu. Afa bi ni'matillahi yajhadun, apakah kepada nikmat Allah itu kalian mau mengingkari? Nah, ini sebetulnya kritik ayat Al-Quran terhadap terjadinya ketimpangan itu ditoleransi sebagai sunnatullah, tapi satu kelas tertentu itu tidak diperbolehkan memangsa kelas yang lain, menindas kelas yang lain. Karena dalam lintasan sejarah umat manusia itu kelas-kelas senantiasa kelas penindas, mustakbirun ya. Kalau di dalam terminologi Al-Quran itu kelas-kelas penindas secara politik, mutrofin, kelas-kelas penindas secara ekonomi itu senantiasa ada di setiap lintasan sejarah peradaban manusia itu ada. Nah yang tidak boleh, jadi terjadinya pelapisan sosial, terjadinya ketimpangan itu tidak harus dihindari. Liyattakhidha ba'dahum ba'dakum ba'dan sukhriya, supaya terjadi kerjasama. Cuma poinnya tidak boleh satu kelas memangsa kelas yang di bawahnya. Jadi harus memberikan kesejahteraan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaan kita. Mentang-mentang kita jadi wali kota main garuk kaki lima, enggak boleh itu. Mentang-mentang kita jadi bos kemudian dikemplang, enggak bayar gaji dan lain sebagainya, enggak boleh. Wah, itu berat itu di sisi Allah nanti siksaan. Supaya terjadi kerjasama saja. Coba kita bayangkan kalau semuanya miliarder seperti Elon Musk misalnya. Lah yang mau kerja jadi supir, jadi
satpam, lah terus siapa? Nggak ada. Kalau semuanya dokter tuh yang mau jadi pasien itu masa disuntik sendiri atau gimana gitu kan? Betul. Nah itu. Oleh karena itu di dalam Islam kemudian disyariatkan itu pasti itu ada itu. Kenapa begitu? Karena setiap individu itu dia mempunyai kemampuan, diberi oleh Allah kemampuan berupa rezeki, kemampuan-kemampuan yang tidak sama dengan yang lain. Ada yang punya kemampuan, walaupun kata kaidah Arabnya likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu, setiap orang mempunyai maziyah, keistimewaan. Tapi di dalam masyarakat yang digital seperti sekarang ini, kalau keistimewaannya adalah hanya kuat mencangkul, ya di mata manusia kurang begitu dihargai. Ya dibayar paling satu hari ya 100.000 gitu kan. Beda dengan orang yang mempunyai kemampuan digital, mempunyai kemampuan sesuai dengan zamannya dan lain sebagainya. Nah jadi itu poinnya agar terjadi kerjasama ya. Jadi terjadi kerjasama itu sehingga setiap kelebihan-kelebihan yang ada di dalam masyarakat itu akan menentukan nanti status sosialnya, stratifikasi sosialnya, kelas-kelas sosialnya, dan itu tidak tertutup di dalam Islam. Karena ada status-status sosial atau stratifikasi sosial yang tidak bisa diakses oleh kelompok sosial yang lain, dan itu tertutup. Nah, yang harus kita perhatikan juga bahwa ketimpangan itu janganlah sampai kemudian menjadi sesuatu yang atau berkonsekuensi negatif. Ya. Jadi kalau terlalu jauh ketimpangannya itu biasanya akan menimbulkan kecemburuan, gitu ya. Bahkan kalau di banyak tempat itu akan menimbulkan ya revolusi atau akan menimbulkan kriminal yang begitu tinggi dan lain sebagainya. Oleh karena itu Islam juga sangat-sangat mengendorse social charity ya, seperti endowment, wakaf, sedekah, zakat. Dan zakat itu bukan sesuatu yang sunnah, itu sesuatu yang wajib. Itu kalau ada zakat, ada orang yang sudah mampu zakat kemudian dia sengaja tidak mengeluarkan zakat, itu wajib dipaksa itu untuk mengeluarkan zakat gitu. Nah, itu yang bisa dijadikan prolog gitu ya. Nah, di Indonesia ini ketimpangan sosial itu ya masih sangat nyata. Jadi yang penting untuk kita gagas ya, untuk kita sounding terus-menerus itu keadilan sebetulnya lagi. Keadilan yang sifatnya produktif, artinya ada akses bagi seseorang yang mempunyai keterampilan yang bagus untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Yang kedua, keadilan distributif. Nah, kalau kita ngomong keadilan distributif pastinya adalah keadilan itu terkait dengan policy. Jadi policy atau kebijakan bagaimana membuat program-program yang pro rakyat yang kira-kira itu di mana tingkat ketimpangan sosial yang tinggi itu di situ harus dikasih affirmative action. Jadi affirmative actionnya di situ. Nah, oleh karena itu Mbak Fia, kalau misalnya ada ketimpangan antar gender harus di affirmative action. Kalau ada ketimpangan antar wilayah, provinsi misalnya harus ada affirmative action. Kalau ada ketimpangan antar provinsi, misalnya antar kabupaten mana yang memang misalnya butuh lebih banyak anggaran untuk masyarakat yang membutuhkan dan lain sebagainya, maka ya kita arahkan ke sana sumber daya itu. Nah, kemudian ada social safety net, ya, ada jaring-jaring pengaman sosial. Kalau sekarang mungkin bansos itu, dan yang jadi persoalan biasanya ketika kita ngomong bansos itu data gitu ya, data tentang orang miskin ini yang
kerap bermasalah sehingga program kita itu banyak yang salah sasaran. Betul. Nah ini lagi sekarang ini lagi apa ya istilahnya itu lagi rame. Banyak bansos itu diterima oleh PNS, diterima oleh aparat-aparat TNI, Polri, lagi rame di media. Nah ini yang perlu kita beri afirmatif itu, jangan sampai justru mereka yang berhak agar dientas dari ketimpangan atau kemiskinan itu justru mereka tidak menikmati gitu ya hasil-hasil pembangunan gitu Mbak Pia. Iya. Ini sangat menarik ya Ustaz ketika kita membahas sebuah ketimpangan sosial karena sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Tidak perlu jauh-jauh, di sisi kita, mungkin teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang mungkin mengalami suatu kondisi yang tidak sama dengan kita, lebih buruk dari kita kondisinya begitu. Sebenarnya bagaimana cara yang paling efektif untuk meminimalisir adanya ketimpangan dan menghindari konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat, Ustaz? Iya, saya kira memang ini ranah pemerintah ya, bahwa pemerintah itu mempunyai perangkatnya, baik perangkat birokrasi, kemudian perangkat hukum, sumber daya yang bisa digerakkan agar pembangunan itu berkeadilan gitu. Jadi keadilan yang saya sebutkan itu tadi, keadilan secara distributif ya, distributif itu ya rata, pemerataan. Jadi pemerataan. Mungkin Presiden Jokowi itu memindah ibu kota ke Kalimantan itu ya salah satunya dalam rangka pemerataan kue-kue pembangunan yang selama ini hanya terkonsentrasi di Jawa. Keadilan yang terkait dengan chance atau kesempatan mengakses sumber daya gitu ya. Ada daerah-daerah misalnya yang kaya sumber daya, tapi ketika kita ngomong rakyatnya ya tetap saja dia berkubang di dalam kemiskinan. Papua itu nggak kaya gimana itu, kaya raya itu. Tapi apa yang terjadi di Papua? Dia tidak bisa menikmati kekayaan itu dan disedot, dikeruk, kemudian dibawa ke luar negeri, ke Amerika, ya kita hanya juga kebagian mungkin pajaknya yang hanya sekian persen yang kecil itu yang terjadi. Nah, itu sebetulnya mengentaskan kemiskinan itu dalam arti bahwa keadilan itu harus betul-betul tegak secara ekonomi, itu sudah termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 ayat ke pasal 33 itu. Jadi bumi, air, dan segala sumber kekayaan alam itu ya dikuasai negara dan dipergunakan semakmur-makmurnya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, cuma ketika ngomong implementasi ini, maka kita tidak hanya membutuhkan political willingness itu enggak, tapi political action. Jadi harus ada kemauan yang kuat secara politik bahwa alokasi sumber daya itu memang wajib sesuai amanat undang-undang dalam rangka mengentas kemiskinan dan juga mengurangi ketimpangan yang ujung-ujungnya itu akan berkonsekuensi pada hilangnya konflik. Manajemen konfliknya pasti di situ, gitu. Manajemen konfliknya pasti di situ. Jadi kita perangkat pemerintahan itu harus kita maksimalkan agar mendapatkan atau mendatangkan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, itu yang saya kira harus menjadi fokus setiap orang yang memangku kepentingan atau stakeholder pemerintahan yang ada di Indonesia, yang sekecil apapun, kita juga harus berperan gitu ya, memberikan pencerahan, membantu pemerintah, kemudian tidak merecoki pemerintah. Kemudian mungkin ya media-media seperti ini kan sekarang media ini sudah begitu bebas memberikan street jurnalisme jalanan dan lain sebagainya, jurnalis warga dan lain sebagainya, itu banyak yang bisa dikomunikasikan sehingga itu bisa lebih tepat. Tapi nyatanya ya
Nyatanya ya tetap saja banyak yang namanya duit, namanya program itu kan ya kita tahu sendirilah ini banyak mental-mental yang nggak kurang benar lah di dalam hal ini. Jadi memang mentalnya memang ingin kaya secara instan tanpa bekerja keras, akhirnya ada program macam-macam yang mengatasnamakan rakyat, yang berbusa-busa melihat rakyat itu seperti karpet merah gitu ya, kita injak-injak akhirnya juga karpetnya, walaupun di atas namakan terus-menerus gitu. Jadi kembali lagi bahwa jalan yang atau metode yang paling efektif menurut saya ya memang harus ada political action, bukan political willingness, bukan. Membuat ini itu dan lain sebagainya. Jadi memang harus action untuk bagaimana menghilangkan ketimpangan, sehingga konsekuensi negatif daripada ketimpangan yang atau gini rasio yang semakin lebar itu bisa kita redam. Karena ini pasti akan ada social unrest kalau terlalu, apalagi kalau di kota ya, miskin kota itu kan besar itu. Betul. Ketimpangan yang sangat jauh dengan orang yang kaya, kemudian ada yang hidup di kolong jembatan, kemudian tidak ada rasa empati gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan, apalagi lapar. Orang lapar itu nggak bisa diajak ngomong dan diskusi. Dia butuh makan gitu loh. Kalau chaos ini kemudian terjadi pada jumlah masyarakat yang banyak, masif. Nah, ini bahaya. Bahayanya bukan hanya persoalan tegaknya pemerintahan yang sah, tapi juga bahaya terhadap terjadinya konflik vertikal maupun horizontal. Saya kira itu. Jadi memang terkait yang paling kental adalah dengan kebijakan politik. Iya. Saya kira memang harus kebijakan karena kalaupun kita mau main di ranah bukan struktural tapi kultur, ya mereka yang kemudian berkubang di dalam kemiskinan, pendidikan yang rendah, terbelakang, dan semua itu vicious circle gitu ya. Mau mulai dari mana, kita pendidikan juga rendah, kemudian berkonsekuensi pada tidak adanya akses, kemudian jadi ekonominya kemudian nggak bisa berkembang, sehingga bisa masuk ke lembaga pendidikan yang bisa membuat dia itu berdaya dan lain sebagainya. Nah itu lingkaran setannya itu kita mutusnya juga susah. Oleh karena itu harus atau wajib pemerintah itu sesuai amanat undang-undang memberikan policy yang afirmatif terhadap mereka-mereka yang sangat rentan terhadap, terutama kesehatan juga. Karena ada orang-orang yang sebetulnya dia secara ekonomi standar WHO itu dia sudah sebetulnya bukan orang miskin lagi, tapi ketika sekali sakit anggota keluarganya dan lain sebagainya butuh dana yang nggak sedikit, habislah semua savingnya, habis semua propertinya, habis semua tabungannya, dia jadi miskin lagi, modalnya hancur dan lain sebagainya, bisnisnya kolaps. Walaupun itu bisnisnya adalah bisnis kecil-kecilan, tapi itu dia yang menjadi sumber penghidupan. Tapi ketika tidak ada bantalan di bidang kesehatan atau BPJS susah sekarang itu ya, kan agak susah. Saya sendiri ngurus BPJS padahal saya pakai Askes itu, ya Allah. Nah itu nanti jadi musyawarah atau diskusi kita bersama lah, ya apa ini cara BPJS yang kira-kira bisa memberikan bantalan secara ekonomi terhadap masyarakat kecil yang rentan terhadap mereka-mereka yang sebetulnya baru terentas dari garis kemiskinan, tapi ada persoalan ini kemudian dia terjerembab lagi. Iya. Jadi memang selain kebijakan, transparansi pemerintah, juga betul. Akses kemudahan yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengakses fasilitas-fasilitas yang sudah ditetapkan dalam kebijakan tersebut, itu yang paling diutamakan. Namun di Islam sendiri juga terdapat yang namanya lembaga ZIS, zakat, infak, dan sodakoh, juga filantropi Islam begitu. Apakah hal-hal tersebut menjadi solusi yang signifikan dampaknya dalam mengurangi ketimpangan sosial? Itu pertanyaan yang bagus saya kira. Kalau kita umat Islam itu katakanlah sekarang 85%, potensi yang sangat besar di bidang ekonomi, politik, pendidikan, pemberdayaan, dan lain sebagainya itu sangat besar.
Jadi dana-dana yang bisa dikumpulkan dari umat Islam berupa filantropi, social endowment, wakaf, zakat, infak, sedekah itu sangat-sangat besar. Apalagi dana-dana yang sukarela, aksidental seperti dana masjid dan lain sebagainya. Setiap Jumat, kalau masjid-masjid besar dan sebagainya itu sangat besar. Nah itu kalau bisa dimanfaatkan dengan well organized, ya, itu pasti akan sangat berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat minimal di sekitar di mana lembaga itu berdiri. Misalnya masjid, ya, kayak Masjid Jogokarian Jogja itu luar biasa dana ZIS-nya itu. Tapi dia itu langsung di revolving fund, dana bergulir terus menerus. Tidak pernah ada dana ngendap di situ. Kas selalu kosong. Nah, masjid-masjid yang besar di kita itu disimpan cuma dibuat laporan saja. Nah, itu seharusnya dana-dana yang seperti itu harus dibuat untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya yang tidak mampu gitu ya. Apalagi sekarang ada amil zakat, infak dan sedekah di setiap masjid yang di SK oleh pemerintah setempat dan lain sebagainya. Itu sangat bisa mengelola dana-dana masyarakat dan bisa dikembangkan untuk memberikan kail gitulah. Jadi bukan hanya memberikan ikan terhadap masyarakat-masyarakat yang sangat rentan yang itu berada di sekitar atau menjadi jamaah masjid tertentu itu. Nah, tentunya ini membutuhkan keahlian manajemen dari pengurus-pengurus masjid yang memegang dana-dana masjid yang sangat besar itu. Gitu. Dan keahlian manajemen itu tentunya didapat dari SDM-SDM kita yang berpendidikan. Karena dengan potensi umat kita, dengan adanya banyak lembaga, ZIS, dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah aset yang cukup baik terhadap kontribusi kita untuk mengurangi ketimpangan sosial, ya Ustaz ya. Yeah. Jadi memang pengolahan itu yang paling penting karena selama ini mungkin masih kurang maksimal dilakukan oleh lembaga-lembaga masjid begitu. Dan sebenarnya dalam program pemberdayaan masyarakat, Ustadz, bagaimana sebenarnya yang paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan? Karena yang banyak kita tahu ketika kita hanya berkontribusi cukup momentum sekali saja, misalkan kita bersedekah, infak, namun yang berkelanjutan, penanggulangan yang seperti itu bagaimana yang paling efektif dilakukan? Kalau kita ngomong sustainability program yang berkelanjutan, kembali lagi kita membutuhkan tenaga-tenaga manajemen yang handal. Karena kan tanpa akuntabilitas, ya, cash flow lembaga-lembaga yang menangani ZIS, endowment yang menangani filantropi Islam itu, dia tidak akan dia kacau nanti gitu cash flow-nya. Ketika cash flow-nya kacau, mereka akan saling curiga. Betul. Nah, jadi harus ada manajemen keuangan atau orang-orang yang mempunyai keahlian di bidang itu gitu. Oleh karena itu keberlanjutan atau sustainability programnya pengentasan ketimpangan di sekitar lembaga-lembaga yang banyak mengelola dana-dana ZIS, dana-dana wakaf maupun dana-dana umat Islam yang lain, itu memang harus menjadi tanggung jawab daripada pemerintah untuk memberikan standarisasi secara manajerial. Standarisasi manajerial itu penting dan mereka ya karena mereka profesional ya harus juga diberi kehidupan yang layak gitu mengelola hal seperti itu. Jadi harus dibuat standar-standar cash flow sebagaimana lembaga-lembaga yang kredibel atau pemerintah atau mungkin di bawah OJK gitu kan bisa, itu aslinya bisa diberi pelatihan-pelatihan ini ya, pelatihan keterampilan mengelola dan mengembangkan dana-dana itu mungkin saja pada pengembangan program yang produktif.
ya berbasis komunitas, ya misalnya buat koperasi dan yang beli itu komunitas di sekitarnya, kemudian memberi pinjaman lunak tanpa bunga bahkan dan lain sebagainya. Itu sangat memungkinkan mengurangi ketimpangan sosial di bidang ekonomi, yang itu kalau terjadi insya Allah dia akan merambat pada ketimpangan di bidang pendidikan, yang ini menjadi syarat mutlak di dalam terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Pasti harus melalui pendidikan, entah itu pendidikan informal, lebih formal, maupun pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan upgrading skill, ya. Betul. Keterampilan, bagaimana keterampilan kita itu senantiasa di-upgrade dalam hal-hal tertentu dan lain sebagainya. Itu nantinya akan ke situ, saya kira. Jadi standarisasi manajerial itu merupakan kuncinya. Ya, dan itu siapa? Who's responsible for that program? Pasti orang yang punya kebijakan, gitu kan? Betul. Dan itu Kementerian Agama atau kerjasama dengan siapa dan lain sebagainya. Itu pastinya ke situ. Dan kebijakan kita tentu membutuhkan sebuah dukungan dari sejumlah stakeholder yang saling berkontribusi, begitu guys. Iya, semuanya pokoknya harus saling berkelindan untuk mewujudkan dan meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial. Dan dengan adanya ketimpangan sosial pastinya akan merembet pada kesenjangan ataupun konflik-konflik yang terjadi dalam segi lainnya. Contohnya mungkin dari budaya, begitu. Dari hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat. Apakah dalam Al-Quran sendiri terdapat formulasi yang bisa digunakan untuk meminimalisir adanya konflik-konflik seperti itu, Ustaz? Ya, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang ada, memang misalnya ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya hendaklah orang-orang itu takut, wal yakhsha. Kalau Al-Quran ngomong wal yakhsha itu, maka dia harus disiapkan perangkat-perangkat berdasarkan ilmu pengetahuan. Hendaklah takut, jadi takutnya itu berdasarkan ilmu pengetahuan dia, bukan hanya takut-takut kemudian diam tanpa ilmu pengetahuan, tanpa manajemen yang baik. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan, kalau sekiranya itu dia meninggalkan sebuah generasi yang lemah secara umum, khususnya lemah iman ini. Khafu alaihim, yang dikhawatirkan terhadap eksistensi generasi tersebut. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah dan senantiasa memberi contoh dengan berkata jujur. Jadi dzurriyyatan dhi'afan itu, generasi-generasi yang lemah itu, ya jelasnya secara ilmu, iman, ilmu dan amal. Kalau kita ngomong ini meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial, ya. Jadi apa istilahnya? Kita memberi sebagai generasi yang mungkin lebih well educated timbang mereka, dan kita mempunyai anak atau mempunyai cucu, ya, maka kita harus siapkan bahwa mereka itu akan hidup pada sebuah zaman yang tidak sama dengan zaman kita. Jadi kita harus siapkan keimanan yang baik, kemudian ilmu yang baik, dan kemudian keterampilan yang baik, ya, sehingga itu dari kalau formulasi Al-Quran jelasnya dari keluarga dulu, gitu. Untuk memberantas terjadinya atau terciptanya ketimpangan sosial, bukan memberantas, ya, meminimalisir mungkin. Kalau ketimpangan itu sebetulnya kalau menurut standar WHO sudah di bawah 0,30 itu sudah normal-normal saja, enggak terlalu mencolok gitu. Kalau 0,50 menurut, bahkan di Indonesia ada yang bilang laporan penelitian 0,50 kalau ditarik menjadi persentase 10%, berarti ada 10% orang menguasai 70% sumber daya. Sementara 90% yang lain memperebutkan 30% sumber daya. Nah,
hal-hal seperti itu sampai kiamat pasti ada, hatta walau di negara komunis yang sama rata sama rasa, yang kemudian menjadi apa? Menjadi kelas penentu itu adalah oligarki partai politik yang berkuasa, ya partai komunis. Walaupun kemudian semua dikontrol oleh negara, karena itu bertentangan dengan sunatullah maka ambruk. Jadi Soviet itu tahun 93 ambruk. Kalau Cina sekarang dia switch langsung dari ekonomi sama rasa sosialis itu menjadi kapitalis, ya. Karena memang misalnya orang komunis itu kalau dokter ahli spesialis ini dibayar sama dengan satpam, ngapain juga belajar capek-capek lama-lama mahal-mahal gitu kan? Iya. Kemudian bayarannya sama pemerintah dibuat sama rata sama rasa karena dikuasai negara pendapatan dan lain-lain. Itu nggak sesuai dengan sunnatullah karena memang keahliannya dan keterampilannya berbeda, sekolahnya jauh. Ya, makanya oleh karena itu kita mulai dari keluarga sebagai entitas terkecil bagian daripada masyarakat. Betul. Gitu. Jadi untuk kedepannya memberi tidak berupaya semaksimal mungkin agar generasi yang kita tinggalkan itu tidak lemah, khususnya lemah iman, kemudian lemah ilmu dan lemah amal. Betul sekali. Jadi hal itu yang perlu disiapkan, apalagi dari keluarga yang merupakan entitas utama, terkecil, namun memberikan dampak yang sangat besar ke depannya, begitu. Agar kita tidak melulu terjebak dalam lingkaran setan, circle yang tidak menguntungkan seperti itu, guys. Jadi ini menarik sekali dengan tema ketimpangan sosial dan manajemen konflik. Kita membahasnya dalam 30 menit di Tetes Embun episode kali ini. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Karena memang ilmu seperti ini tentunya bisa diharapkan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, utamanya pemirsa di rumah. Dan semoga ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh Ustadz bisa mengalirkan pahala yang telah tulus memberikan ilmunya pada kita semua. Dan pemirsa, kesenjangan akan hilang dengan keadilan. Kesejahteraan akan datang tanpa keserakahan. Mari kita sebarkan cinta seluas-luasnya terhadap orang-orang di sekitar kita, utamanya bagi mereka yang membutuhkan. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Pia Mediana pamit undur diri dari hadapan Anda. Akhir kata, wallahumma fiqilakum itorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.